Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tamal Taza Rahmawati dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 31 SMA Negeri 6 Malang. Kali ini saya akan membuat presentasi sekalian menjelaskan mata pelajaran sejarah Indonesia dengan tema Ancaman Integrasi Bangsa. Sebelum kita masuk dalam materi ancaman integrasi, sebelumnya kita harus tahu apa sih integrasi nasional itu? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga jadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Kata integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah hingga membentuk kesatuan. Bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Di sisi lain, ada beberapa faktor pendorong terciptanya integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional membantu menjaga negara bersatu dan kuat dari dalam meski ada keragaman. Salah satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama adalah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Contohnya ialah saat masa penjajahan di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa mempedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Hal yang tak kalah penting dalam mendorong terciptanya integrasi nasional adalah adanya rasa cinta tanah air. Hal ini dibuktikan ketika masa perjuangan Indonesia untuk merebut kemerdekaan, menegakkan kebenaran, serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa kini. Di era kemerdekaan tersebut, semua rakyat Indonesia dari berbagai latar bersatu padu melawan penjajah karena adanya rasa cinta tanah air. Keinginan untuk bersatu membentuk suatu kesatuan yang utuh juga merupakan salah satu faktor pendukung integrasi nasional. Di antaranya adalah peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana warga negara Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Faktor pendorong integrasi nasional juga timbul dari budaya gotong royong atau saling membantu satu sama lain. Budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Di samping itu, integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi yang telah disepakati bersama lewat ideologi Pancasila. Indonesia yang mempunyai perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam rangka mewujudkan integrasi nasional. Di antaranya adalah mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk keancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Di samping itu, kondisi bermasyarakat Indonesia yang beraneka ragam atau heterogen itu juga merupakan hambatan bagi kita terwujudnya integrasi nasional. Untuk itu, diperlukan
pendewasaan dana, kesadaran akan pentingnya dalam menyikapi perbedaan satu sama lain. Sementara itu, ada juga sifat etnosentrisme di mana dia merasa atau menganggap kelompoknya lebih baik daripada yang lain. Hal ini juga menghambat terjadinya integrasi nasional dan terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu. Sekarang kita masuk dalam ancaman integrasi nasional. Ada beberapa prediksi ancaman yang disebut dengan ancaman hibrida, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, ancaman aktual, dan ancaman potensial. Yang pertama kita masuk dalam definisi integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan, menyesuaikan dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan yang secara nasional. Mempertahankan integrasi nasional adalah tindakan yang harus dilakukan setiap waktu. Apalagi negara Indonesia ini terdiri dari banyak suku bangsa dengan masyarakat yang memiliki karakteristik masing-masing. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi negara Indonesia agar terciptanya keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah itu, karena beraneka ragamnya bangsa Indonesia ini, perlu diwaspadai bahwa akan datangnya ancaman. Secara umum, ancaman itu ada dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Pertama yang kita bahas adalah ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Pertama, ancaman militer dalam negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa tanda-tanda. Bisa skala kecil seperti konflik masyarakat biasa atau dalam skala besar. Ada beberapa contoh ancaman militer dalam negeri. Yang pertama adalah disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua adalah keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kesusahan massal. Yang ketiga adalah upaya penggantian ideologi Pancasila sebagai ideologi yang lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Yang kedua adalah ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau luar negeri. Ada beberapa contoh ancaman dari luar negeri. Yang pertama adalah pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua adalah pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga adalah aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Setelah itu ada beberapa bentuk-bentuk ancaman militer. Yang pertama adalah agresi. Apa sih agresi itu? Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Hal ini dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua adalah invasi. Invasi yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga adalah bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Yang keempat adalah blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain.
Yang kelima adalah spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Yang keenam adalah sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. Yang ketujuh adalah perang saudara. Terjadinya perang saudara menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Macam ancaman yang kedua adalah ancaman non-militer. Ada yang tahu nggak di sini? Apa sih ancaman militer itu? Oke, jadi ancaman non-militer adalah ancaman yang memiliki karakteristik dengan ancaman yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak terlihat fisik serta bentuknya. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ada beberapa bentuk-bentuk ancaman non-militer. Yang pertama adalah ancaman berdimensi ideologi. Ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi. Yang kedua adalah ancaman berdimensi politik, merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Yang ketiga adalah ancaman berdimensi ekonomi, merupakan satu di antara penentu posisi tawar dalam setiap negara dalam pergaulan nasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentu dalam pertahanan negara. Yang keempat adalah ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, atau ketidakadilan menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang kelima adalah ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, namun kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Yang keenam adalah ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia ini misalnya penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia dalam pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Sekarang kita akan membahas ancaman-ancaman tersebut dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama yaitu ancaman dengan bidang ideologi. Dengan adanya berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri, nilai-nilai Pancasila adalah falsafah negara yang bisa terkikis, bahkan tak tergantikan. Berikut adalah beberapa contoh ancamannya. Ancaman dari luar negeri yaitu kebudayaan dan paham baru dari luar negeri yang menjamur di Indonesia. Campur tangan politik pihak asing di dalam negeri, ancaman dari dalam negeri. Dan yang ketiga adalah munculnya paham-paham radikalisme dan yang ekstrim, gerakan separatisme, sikap apatis terhadap proses pemerintahan. Yang kedua, di dalam bidang politik, terdapat berbagai hal yang membahayakan persatuan Indonesia dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ancaman dari luar negerinya misalnya adalah tekanan politik suatu negara terhadap negara lainnya, serta pembentukan suatu kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah di suatu negara. Ancaman dari dalam negerinya misalnya adalah politik uang untuk meraih posisi yang diinginkan atau untuk menyelesaikan suatu perkara, serta isu sara yang menyebabkan permusuhan.
Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Dengan adanya globalisasi perekonomian, proses kegiatan ekonomi di seluruh dunia makin terintegrasi tanpa terhalang batas-batas negara. Sisi positifnya adalah Indonesia memiliki kesempatan untuk memasarkan produk dalam negeri ke pasar internasional. Pada saat yang sama, bisa jadi produk-produk dari luar negeri justru membanjiri Indonesia dan membuat pengusaha lokal kalah bersaing. Selain penanaman modal oleh pihak-pihak asing, juga bisa digunakan untuk mengontrol suatu negara. Setelah itu, ada ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang sosial budaya berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan bencana. Sedangkan ancaman dari luar ada kaitannya dengan peran media massa yang menunjukkan gaya hidup luar negeri yang kemudian dicontoh oleh sebagian orang, padahal gaya hidup tersebut tidak cocok dengan identitas bangsa. Contohnya adalah gaya hidup konsumtif dan ingin menggunakan barang dari luar negeri, serta sikap individualisme dan mengurangi semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan nasional dapat berupa agresi militer, pelanggaran perdaulatan wilayah, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan spionisme. Beberapa contoh gangguan terhadap keamanan wilayah adalah perompakan, penyelundupan senjata, serta pencemaran dan pencurian kekayaan laut. Sedangkan contoh pemberontakan bersenjata yang mengancam keutuhan NKRI adalah ada Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, kemudian ada Permesta dan pemberontakan PKI di Madiun. Itu tadi adalah beberapa ancaman-ancaman integrasi nasional yang pernah kita alami. Upaya yang dapat kita ambil adalah kita tetap menghargai satu sama lain, menghormati sara, ras, agama, budaya, keterlatar belakangan. Dan yang paling penting adalah menjaga keutuhan NKRI dengan gotong royong dan saling tolong-menolong. Maka dari itu, untuk teman-teman, tetap jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya Indonesia lebih maju. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.